Ya, kalau manusia semua pasti mati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami tidak pernah mengimani Yesus di surga, Pak. Itu kan klaim Bapak. Kalau kalian mengimani Yesus di surga, silakan. Jangan dibawa ke Islam. Kami tidak pernah mengatakan Yesus di surga karena belum ada orang yang di surga. Mohon maaf. Ya, silakan lanjut. Saya dulu ya, Bang Goldian. Inilah teman-teman Kristen atau muridnya si Edis gitu kan. Apa ini anehnya mereka tuh membandingkan, kemana dia turun? Udah terguncang deh mungkin. Kok turun pula ya? Jadi kalau manusia mati wajar. Tuhan mati kurang ajar namanya. Kurang ajar. Loh ya, kok turun lagi? Aduh. Ini yang sering dibilang jangan itu, jangan ditindu udah satu-satu aja, nggak berani Kristen tuh. Iya, padahal kalau secara logika Tuhan mati itu yang nggak bisa diterima gitu. Kalau manusia mati siapa yang nggak terima? Ya, terus kalau kita memuji Nabi, apa salahnya? Bahkan Pak Jokowi juga dipuji. Iya. Gini loh, bentar Bang Netflix. Teman-teman Kristen ini unik. Dia punya pandangan iman tentang penebusan dosa. Manusia itu nggak mampu menanggung dosa. Manusia nggak mampu berhadapan dengan dosa. Maka butuh Tuhan sendirilah yang harus datang ke dunia, menanggung semua beban, menderita, lalu menebus dosa umat manusia. Lalu ketika saya masuk kepada satu soalan, Bang, tubuh Yesus selama 33 tahun hidup di dunia dan sebelum dimakamkan lalu bangkit pada hari ketiga itu bagian daripada Tuhan apa tidak? Oh tidak Bang Goldian. Ada pembeda antara tubuh Yesus dengan keilahiannya. Ketika Yesus menjadi manusia, dialah 100% manusia. Lalu pertanyaannya, lalu yang menanggung beban, yang menderita, sampai diludahi, ditamparin oleh Hansip Romawi di kayu salib itu siapa? Katanya harus Tuhan sendiri yang turun menanggung dosa. Manusia nggak sanggupnya, manusia tak mampunya. Sia-sia keimanan mereka selama ini. Ternyata mereka meyakini dan mengimani bahwa darah manusialah yang tercucurkan di atas palang salib untuk menebus dosa manusia. Tuhan mereka ngibul dong. Tuhan mereka bohong dong. Selama ini ternyata manusialah yang menghapus dosa mereka. Manusialah yang menanggung dosa mereka. Manusialah yang menderita. Gak ada yang namanya keilahian yang datang lalu menebus dosa mereka. Itu ngaco itu. Bahkan kemarin ada pertanyaan selengean dari Ko Julius. Lalu kulub Yesus yang disunat pada hari ketiga itu bagian dari manusia atau Tuhan? Ya manusia. Ternyata selama ini mereka nggak ditebus oleh Tuhan, tetapi mereka ditebus pakai darah manusia. Oh, pertanyaannya apa bedanya darah manusia sama darah kambing? Warnanya sama-sama merah. Kalau kita jilat rasanya sama-sama asin. Kenapa nggak seperti orang Yahudi aja? Ketika membuat dosa, maka bisa membayar dengan darah kurban. Darah kambing, darah sapi, darah kerbau, darah unta, dan darah sebagainya. Karena Tuhannya udah menyesal, dari situ, teman-teman. Kan Tuhannya udah menyesal. Lah iya. Kalau dalam Al-Quran, Bang Goldian, jangankan mati, minum arak pun bisa Tuhan. Iya, gimana tuh Tuhan minum arak? Ada, kan Tuhan tuh bahasa Arabnya Rob. Ada minum arak Tuhan di Iya, kasih tampak lah, suka gue nih. Tuh di surat Yusuf ayat 41. Oke, surat Yusuf ayat 41 ya. Ya, Tuhan kan itu bahasa Arabnya Arab kan. Makanya kan saat Juma mewe, ya Allah ya Rob, kutuk masih topik logika ya Allah ya Rob. Oke. Bisa naik kejang-kejang dulu. Sabar Bang. Iya. Ini kan ya Allah, surat Yusuf ya berapa Tuhan, Bang? Ya Allah ya Tuhan artinya ayat 41. Oke, di sini dikatakan ya, kita baca teman-teman. Ya sohibanis sijani amma ahadu. Bang, ya bukan nun tapi ya siapa yang bilang sohibayis sijani.
Iya. Bukan bukan ya sohibanis lain. Iya ya, sohibai. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan Bahasa Arabnya, koper bagi Bang. tuannya. Kalau bahasa Indonesia Adapun ya, yang seorang lagi bahasa dia akan Arabnya. disalib. Lalu burung mereka memakan sebagian kepalanya, telah terjawab perkara yang kamu kata. Oh, di sini ada kata Rob. Nah, bahasa Arabnya Rob, Tuhan kan Bang, Rob. kalau Julius jadi bos saya itu bisa aku panggil Rob, Bang. Nggak ada di Quran Julius itu Rob di Quran termasuk. Oh, makanya belajar Nah, bahasa Arab. Iya, bisa aja, Iya. tapi Julius bukan Tuhan di Quran. Nggak ada Julius. Loh, dalam abang ini nggak Al-Quran. bisa membedakan pernyataan saya yang mana saya memberikan contoh dengan pernyataan daripada yang abang sampaikan. Nah, kata tuh, Rob di sini gini itu aja, bukan gini berarti aja, Tuhan, biar Bang. abang ngerti, biar Rob abang itu ngerti. maknanya luas. Ya, Bisa makanya biar penguasa, abang ngerti. Bisa Tuhan, bisa bos. At-Taubah ayat 31 deh coba. Enggak, kita kesini dulu. Al-Masih Di itu mana Tuhan letaknya bahwa selain Allah, Allah. menyediakan komer? Ini Saya mau bilang diedit. Allah, Bang. Mantap, Saya edit bilang mendidik Tuhan. banyak orang ya. Kapan saya Nggak. bilang Allah? Nggak, aku Rob yang iklan saya bentar, bilang. Bang. Iya. Karena Edis punya banyak Kata pengikut. siapa Rob itu Allah? Loh, cuma mengatakan ya Allah ya Rob. Gimana sih? Iya. Bang Goldian? Gimana Kita sih? biasanya menggunakan kata ganti Rob untuk mengimani bahwa Allah itu penguasa kita, Bang. Allah itu bos kita. Kita itu Abdulnya, sama seperti Yesus yang disebutkan oleh Petrus waktu khotbah Pentakosta di Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Kita Ya Abdul, udah Bang, sama gini seperti loh Yesus. Goldian. Bos kita siapa? Allah. Saat Juma mewek. Ya Allah ya Rob. Itu apa Iya, saya artinya? kan lagi berdoa, ya Allah ya Rob. Nah, apa Ya artinya Allah, itu? penguasaku, ya Allah bosku. Berikanlah Kalau- hamba rezeki yang melimpah. Tunggu, Gol. Kalau gitu aku setara Yesus dong. Kan aku dipanggil Lord juga gitu ya. Pak Cien Iya. juga. Artinya kami Oh, setara kalau manggil Yesus. kau Julius, Lord. Ada tapi Lord- buktinya Lord gini Julius. Goldian. Julius nggak ada Rob di Quran termasuk Nabi Muhammad, makanya Yusuf PI itu sesat. Itu apa makanya gimana? Aku kasih kalau contoh. Al-Masih ada Dalam penggunaan kata Rob. Rob dalam kehidupan sehari-hari aja tak nangkap. Di Quran itu nggak ada Julius itu Rob. Iya, abang ini gimana? Aku kasih contoh penggunaan kata Rob dalam kehidupan sehari-hari aja nggak nangkap. Ya di Quran Gimana aja kita melanjutkan Bang. diskusi? Kan kita Soal Quran. yang simpel seperti itu aja abang nggak nangkap. Coba atau Gimana? ayat 31 buka coba Bang. Oke, kita buka ayat 31 ya. Ayat 41 ini ngaco. At-Taubah. Oke, atau bah. Ayat 31. Surat ke-9. Ikro ya, Ikro. Baru gini ya. Enak kalau menghadapi hujah. Fasih-fasihnya Abu Jahal bahasa Hujat Arab, dulu. dia tidak pernah buat buku tuh tentang kesalahan Quran, ya kan? Betul lah, Bang Julis. Oke, gimana? Kapan saya bilang Nah, Quran itu salah, Quran itu benar? Kapan saya bilang salah? Makanya kalau belajar bahasa Arab itu teliti dulu. Ini dikit-dikit Arab tuh Allah. Arab tuh maka pelajari apa ini untuk penggunaan kata-kata apa nih? Udah jangan nangis. Oke, begini, Bro Goldian sebentar semuanya. Sebentar, kita masuk Hanzo. ya. Terjemahan. Sebentar, Bang. Begini, Bang. Sebentar, host. Goldian sebentar. Begini, kita jelaskan dengan cara apapun bagaimanapun. Dia ini Kristen, ya. Yang kenapa dia? Udah, jangan nangis. Sebentar Udah. dulu, tidak. Aku tak Leo, nangis. Aku ada jelaskan jangan saja. Kalau kamu nangis. nangis, itu aku tidak tahu. Curhat. Kalau kamu nangis, aku tidak tahu. Curhat. Pertama, dia ini tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, tidak beriman kepada Al-Quran. Yang ketiga, dia tidak beriman Aduh, kepada Jul. Nabi Muhammad. Narsumu dijelaskan kejang-kejang, dengan Jul. cara apapun bagaimanapun dia tidak percaya. Kejang-kejang. Yang keempat yang lebih menyakitkan Buka terjemahan aja itu lebih Bang, menyakitkan ayatnya. itu. Oi, Jangan biarin dulu. curhat. Nanti dia turun lagi. Jangan Iya nanti dibuka otennya kabur, Oi. aja. Ittakhuzu Jangan nanti kabur. Biarin aja, biarin dulu. Coba Nanti baca otennya Bang kabur. Susah Goldian. nyari oten Baca sekarang. Bang Goldian. Oke. Balik ke ayat 31. Gimana, Bang? Taubah, iya. Udah. Iya, silakan dibaca. Ya, jangan keras-keras ya Bang Netflix sama Leonardo. Kita sudah kekurangan oten karena udah punah banyak. Ya, nggak apa-apa. Kasih poin, kasih poin. Ya mereka menjadikan ya ittahodu ahbarohum waruhbanahum arbaba min dunillahi wal masihab na Maryam wa ma
umiru illa Duh, liya'budu ikronya gitu. Coba Bang Trud bacain Bang Trud. Iya. Nggak apa-apa, udah mending lah dia mau baca Quran, biasanya jijik. Udah lanjutkan Bang, biasanya jijik. Oke, teman-teman mereka baca menjadikan Quran orang-orang sendiri. alim dan rohib-rohibnya sebagai Tuhan selain Allah. Apa masalahnya, Bang? Loh, dipotong dan Iya. Dan rohib-rohibnya sebagai Tuhan selain Allah. Apa masalahnya, Bang? Dan setelah- Al-Masih. dan Al-Masih putra Maryam, tanda wakaf itu berhentinya di situ. Tanda Mana wakafnya Al-Masih? itu berhentinya Oke, dan bukan setelah Al-Masih putra kata Maryam, Allah, tapi setelah terus? kata Maryam. Abang bacanya nggak lengkap. Iya, sorry, aku baca lagi ya. Bunyinya kan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibna Maryam. Ah gitu, Bang. Iya. Ya Allah. Oten Mereka fasih ya, Oten ya. Iya dong, kan murtadin Mantap. mantap. Enak ini ngelawan murtadin. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Terus masalahnya apa? Ya udah kan masalahnya betul kan, Al-Masih itu Rob. Rob yang salah di situ siapa? Dua kan? Ahbar wa ruhban. Emang Betul. Rob Al-Masih Tuhan emang? Dia nak paham bang apa isi ayat di ayat itu menceritakan tentang apa makanya Yang dia- salah kenapa? Coba abang baca Bang? di situ. Iya betul kan? Al-Masih itu Rob kan? Ya kalau dia paham dia nggak jadi oten, gimana sih? Oke, Biarin. kita baca jelaskan ayat aja, Bang. selanjutnya. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusrikun. Masya Allah, ayat suci Allah. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Emang Bang, zaman berkembangnya Kristen, Paulus dan pengikut-pengikutnya itu mencoba memaksakan bahwa Al-Masih itu Tuhan. Lalu Allah Betul, Rob, dengan Bang, di situ. tegas bilang, Bang, dia mereka kan Rob, itu Tuhan. Bani Israel Di hanya mana, disuruh Bang? menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Di suci mana Dia dari menyembah, apa yang mereka Bang? persekutukan. Lalu masalahnya apa? Di mana ada kata menyembah di situ? Nggak Di sini ada. nggak ada kata Bang. Aku bacain lagi ya. Ada kata liak budu ini loh. Kata dasarnya apa liyak budu itu? Ya. Abada, betul. Apa artinya? Ya bisa hamba, bisa abdul, yang mana tugasnya itu melayani, menyembah dan lain sebagainya. Apa menyembah? Seperti surat Toha Bang, kata Allah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah, apa artinya Bala itu? dia At-Toha? wa aqimu sholata li dzikri. Apa itu At-Toha ayat 14 tuh artinya? Ya buka aja. Kita buka Innani ya padanan-padanan yang anallah. serupa. Jadi udah jelas ya, Al-Masih itu Tuhan, Rob selain Oke, Allah. Tuhan yang kalian tuhankan, yang memaksakan kehendak Quran agar Al-Masih jadi Tuhan. Padahal Allah sudah bilang, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, ilaha wahida. Tahu kan artinya, Bang? Memang Bang, kalau La Al-Ilah itu ilaha Allah. illahu subhanahu amma yusrikun. Ya memang saya nggak bantah, itu benar ayatnya, Al-Ilah itu Allah. Iya. Betul. Bahwa Tapi- Tuhan yang Maha Esa, Benar. tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ribuan cara memaksakan kehendak bahwa Al-Masih putra Maryam yang kalian anggap sebagai Yesus di Quran itu adalah Tuhan, nggak bisa, Bang. dia ada tidak yang membaca lanjut, seutuhnya. kalimat selanjutnya selalu datang pembantah. Ayat mana lagi, Bang? Mantap mantap. Mau Sepotong dicocok ini. lagi kan? Kan benar Oh, ya, Bang, mampus. Al-Masih Kan itu enak. Tuhan, Enak Rob terus. Enak dalam memotong-motong. Quran. Jadi menurut Abang, Paulus itu menyesatkan Bang, muridnya Yesus itu.
Oh, abang tanya Paulus menyesatkan nggak? Paulus itu siapa? Murid Yesus ya? Nggak tahu bang. Tiba-tiba ngaku ketemu Yesus. Oh, jangan-jangan dia ketemu Allah bang, bukan ketemu Yesus bang, tapi ketemu Allah. Oh, kalau kita bicara Paulus teman-teman, Paulus itu serigala berbulu domba. Bunglon, ketika kamu ketemu orang Farisi, maka berlagaklah seperti orang Farisi. Ketika kamu bertemu para ahli Taurat, maka berlagaklah seperti ahli Taurat. Itu ajaran yang diajarkan Paulus. Oke. Bang Goldian, Lalu Paulus juga bilang, Bang Goldian, bentar. dengan dustamu kamu mengabarkan Kristus, maka kamu benar di hadapan Allah. Bang Goldian, menurut Bang Goldian ini orang beriman nggak? Oh, I'm mukminun bang. Oke. Allah menyuruh abang itu menjadi penolong Allah loh di Quran. Tahu? Surat Muhammad, ya. Bukan. Oke. Yang menjadi dasar supaya abang bisa menjadi penolong Allah siapa bang? Siapa Nabi tuh bang? Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad. Para salafus soleh, bukan? Yang abang tahu lah. Iya lanjut bang. Enggak, kita bukan penolong Allah bang. Ngapain Allah kita tolong? Oh memang ayatnya di segitu bang. Oh, memang Allah disuruh nolong Allah. Kok saya Iya abang buka coba tunjukin. surat As-Saff ayat 14. Oke. Jadi itulah bedanya kitab yang dijaga sama Allah sama kitab karangan manusia yang ditulis oleh ribuan penulis lalu disusun dan disepakati. Oh ini dari Roh Kudus. Padahal banyak ayat yang hilang. Kita buka As-Saff ya. Iya abang buka dulu. Nanti abang deket tampol sama Qurannya sendiri. Oke, As-Saff ayat 14. Oke, As-Saff ayat 14. Silakan bang. Ini kalau dia, ini bang kalau mesti dikenalin sama tertalib ya kan, bang lihat masih akang, masih tertalib bang Andi. Mana bang? Dia panjang bang ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Sabar. Ya. Kalau ada waktu kita rapor. Karena ini Cek. ya. Iya betul Bu Lili, penolong agama Allah, betul Bu Lili, betul. Jadi kan Gimana bang? gitu kan. Ya, Ya, coba abang baca. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawarina man ansari illallah. Udah sampai itu aja coba artikan. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Bentar. agama Allah Bentar. sebagaimana Isa putra Bentar, Maryam Bang, telah bentar, Bang, berkata sebentar. kepada pengikut-pengikutnya yang Ya sebentar. Abang orang beriman. Iya, orang beriman, Bang. Di situ yang nyuruh siapa? Iya, di sini adalah Al-Qur'an, Bang, firman Allah taala. Iya, yang nyuruh kepada orang beriman tuh siapa? Allah. Untuk menjadi Penolong-penolong agama Allah. penolong agama Allah. Sebagaimana siapa? Sahabat Nabi. Apa? Contohnya siapa yang penolong Allah di ayat ini? Hawariyun. Oke, Rain sahabat Nabi Muhammad. Ya. Terus masalahnya? Hawariyun itu siapa aja Bang di Quran? Sebutkan Bang nama-namanya. Oh, Quran, Bang. Not the book of history, bukan buku sejarah yang mencatatkan di mana dia tinggal, anaknya siapa, bapaknya siapa, sekolah di mana, lalu puluhan tahun menghilang dan muncul di bait Allah pada waktu dia dewasa, gitu, bukan Bang? Oh, Al-Quran itu mengklaim loh. Nazzalna kitab tibyanna likulli syai'in. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan tiap sesuatu. Kok nggak ada Bang muridnya Hawariyun itu siapa aja? Ya, Hawariyun yang kita imani itu 12 murid Yesus, Bang.
siapa aja namanya di Quran bang, sebutkan. Nah, saya sudah menjawab. masa kita harus nanya sama Bang Hanjo? Cucu-cucu Abraham. Masa Quran saya- nggak menyebutkan saya harus saudara-saudara nanya Musa sama Bang secara lengkap. Hanjo. Quran nggak menyebutkan 12 murid Yesus itu buat apa, Bang? Bergodian. Ini buku petunjuk. Kata Allah huda linnas. Silakan Bang Malai. Iya, tunggu dulu. Bahkan nama Bapak Paulus ya, terus juga tetangganya Yesus nggak disebutkan. Mungkin Yesus dulu pernah ditolong sama Iya tetangganya. bang, bapaknya Nabi Muhammad aja nggak disebut di Quran. Ya udah kan, termasuk kalau kami istrinya. jelas Quran itu isinya firman Tuhan. Kalau Bible kan autobiografi Yesus, betul nggak? Bible tuh Ini bukan Yesus. autobiografi seseorang, Bang, bukan biografi juga. Tapi gini bang, tahu nggak kenapa nggak dijelaskan di Quran? Tunggu, coba nanya Bang Petrus. Tahu nggak? Bukannya Bible itu autobiografi Yesus? Bro Julius, sebentar Bro Julius. Bro Julius, sebentar. Aku mau tanya kepada nih, the truth Boleh, nih. boleh. Hey, the truth. Aku mau tanya kau. Kan itu Bible, itu kan biodatanya Yesus. Aku minta tolong ya, tunjukkan kepada saya. Ingat baik-baik, buka lebar 3. Tunjukkan kepada saya di Bible ayat-ayat ketika Yesus umur, ingat baik-baik, dengar baik-baik, buka lebar 3. Ketika Yesus umur 12 sampai 13 tahun, silakan tunjukkan kepada saya di Bible ayat-ayat ketika Yesus umur 12 sampai 13 tahun. Nanti yang 13 ke 14, 14, 15, 16, 17 dan seterusnya nih, itu berikutnya. Kamu jawab dulu, tunjukkan kepada saya ayat di Bible ketika Yesus umur daripada 12 sampai 13 tahun dulu. Silakan. Ya, Bible bukan kitab saya kok bang, kitab saya Quran. Tanya Bang Hanjo lah. Artinya teman-teman ya, gini ya, bahwa Nah, ini loh, di Bentar, saya tanya Bang Hanjo, Bible bukan kitab saya. Ketika Jadi gini, kamu bergaul sebentar sama ya, orang ngobrol muslim, dia. akulah kamu sebagai muslim. Karena Jangan ketika kalian kejang-kejang dusta loh. mengabarkan Kristus, Allah tidak marah. dengarkan. Jadi Dustalah demi begini. kemuliaan Kristus. Dengarkan sebentar nanti sama Bang Giliran Hanjo. aja kebingungan. Tadi sibuk bertanya. iya. Gini, dengarkan saya. Dengarkan dulu. Menjelaskan. Dan- Sudah jelaskan saja. Aku mau penjelasan daripada kamu. Aduh, kejang-kejang. Tunjukkan ayat-ayat di Oke, Bible. Oke, Bang Leonardo diam dulu, Bang Sabar, Leonardo sabar. diam dulu ya. Oke, karena dia cuma Loh, bisa mana? nyerang, tapi nggak bisa bertahan. Bagian bertahan dia kasih ke Hanzo. Oke, kita ganti pemain kalau gitu. Oh, karena Diki. dia- Apa itu murtadin? Kenapa Diki? Enggak, dia kan murtadin. Dia nggak ngerti tentang Bible tadi dia. Udah mengakui kan tadi. Oh, kalau Jangan Bible diturunkan saya nggak ngerti. dong. Ya, kalau Dasar Bible lu. dia nggak ngerti. Dia lempar badan ke Hanzo. Oke, Hanzo. Ya, memang, Giliran lu. gimana? Maju. Oke, jadi saya tanya dulu, Isa yang kalian pahami itu sama dengan Yesus? Jawab dulu. Hey, kalau ini pandangan saya lah ya, pandangan Ya. saya itu pandangan orang tidak sama. Kalau ini Oke. pandangan saya pribadi, kamu jangan sahutkan dengan orang lain. Ini pandangan saya pribadi. Kalau di Tunggu, Bang Leonardo. Silakan. Tunggu. Artinya kita ganti ya. Si Detrun kan sudah mengakui bahwa dia nggak ngerti Bible, jadi dia mundur kasih Bang Hanzo. Artinya sekarang Bang Leonardo sama Bang Hanzo ya. Oke, jangan Oke. ganggu. Biar adil nih. Jadi Ya, silakan. kamu udah bilang nggak sama ya? Nggak sama ya, Isa dengan Yesus beda. Oh, ini pandangan saya. Kalau orang lain pandangan lain itu aku tidak tahu. Tapi pandangan saya pribadi, kalau ini menurut kitab masing-masing lah ya, kitab Oke. masing-masing. Kalau di Al-Quran, Nabi Allah Isa alaihissalam adalah manusia suci, manusia mulia. Sementara di Bible-mu, Yesus manusia mati terkutuk di kayu palang salib. Berbeda beda lah. Oke, Nggak usah sudah. kejang, oke? Beda ya, oke? Berarti di mana Injil Isa itu? Coba tunjukkan Injil Isa. Dalam Al-Quran tidak ada penjelasan ya. Katanya Hanya Quran kitab Injil penjelas. saja. Oke, aku sekarang Likuli kembali sama syai, kamu. menjelaskan Tunjukkan segala kepada sesuatu. saya ayat-ayat nanti ganti-ganti. Kamu Oke. sudah sudah saya jawab. Jangan Oke, kejang sekarang ganti. dong. Aku tidak kejang-kejang. Aku sampai Allah, balik dengar. tidur. Aduh, Leo kejang-kejang Jul. Aku tidak kejang-kejang. Kamu yang Allah, panik. Takut dengar tanya, takut ditanya. Enggak, nanti saya Jangan jawab. Kamu tanya sudah saya jawab. Sekarang giliran saya
saya bertanya, Oke. tunjukkan kepada saya. Ingat ya, buka lebar telingamu ya, buka lebar-lebar biar kamu Udah, nanti udah, paham. jangan diulang, udah Saya, paham. Oke. Aku jawab. Udah, Ada udah. ayatnya di Bible, ayatnya betul-betul tidak terpantahkan, tak terpantahkan di Bible. Ayat-ayat ketika Yesus umur 12 sampai 13 tahun. Itu nanti yang belakang 15. Oke, 16. ketika Silakan. Nah, sebentar ya. Ketika Yesus berumur 12 tahun, dia ada di bait di rumah Tuhan, di sinagoga. 12 tahun ada di Sabar. ayatnya, tunjukkan. Ini saya tunjukkan ya, sabar, gak usah kejang-kejang, santai aja. Aduh, lama. Aku mau pesan makan dulu ya. Ya silakan, aku Hati-hati. cari datanya. Ya, Bang Hanzo tinggal di kota mana? Jakarta kan? Jakarta, Surabaya, bola-balik. Oh, itu Sarina yang sekarang abang udah pernah pergi nggak? Enggak. Hah? Kenapa? Nggak tahu Enggak, aku. Jarang Oh. ke mall. Jarang ke mall ya bang ya. Oke, abang tahu ini nggak? Mall Kelapa Gading. Aku kebanyakan di Surabaya. Jakarta paling cuman kerja, pulang. Oh, ya udah Pakuwon deh, Pakuwon. Mall Pakuwon tahu. Mall. Tahu kenapa? Sebelum ada Pakuwon Mall itu kan dulu itu perumahan orang itu bang. Rumah-rumah kecil-kecil tuh. Mana tuh rumah kecil-kecilnya tuh bang? Waduh, itu perumahan elit tuh. Mana ada perumahan kecil di daerah sana? Pakuwon kemarin kok. Iya, Pakuwon elit itu. Pakuwon itu Surabaya Barat. Iya, Ini dekat kenapa? ITS kan, Bang? Kenapa ke sana? Bukan, Pakuwon zaman dulu kan itu sebelum jadi Pakuwon kan rumah orang zaman dulu, betul nggak? 30 tahun yang lalu kan masih rumah orang, betul Terus? nggak? Ya mana rumah orangnya itu bang? Yang nggak tahu. Lah, kok nggak tahu? Udah digusur kali. Ya sama bang, Bible-nya juga udah digusur. Enggak lah. Ya, Yesus ketika 12 tahun diceritakan di dalam Bible, dia sudah berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat. Udah, Oh, lagi. nanti aku potong. Aku tanyakan, oh ketika Yesus di Bible mengatakan di Bible, ketika Yesus umur 12 tahun, tengah sudah berdiskusi ya, macam itu aku nak tunjukkan ayatnya, ya. Ketika aku tanya umur daripada 12 sampai 13 tahun, so kamu kalau mau buat statement, sertakan ayatnya di Bible. Ketika ayat ini Markus, oh Yesus umur 12 tahun begini. Oke, silakan lanjut. Ya, sekarang aku tanya kamu. Jawab, hanya menjawab. Sudah dijawab. Pertanyaan. Itu Silakan tadi. dijawab dulu, dijawab. Aku tak akan menjawab pertanyaan lu, oke? Takut. Sudah dijawab, mana ayatnya di Bible? Ayat-ayat di Bible yang betul tak terpantahkan. Ketika Yesus umur 12 sampai 13 tahun, kan nanti aku akan sampai umur ke 30 tahun tau. Ya, ayat 29 sampai 30. Ayatnya mana di Bible penjelasannya? Oke, ini baru yang 12 sampai 13 tahun. Oke, Kamu Lukas panik, 2, Lukas 2 ayat 41. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah, bait Elohim, apa pakai kata itu ya. Nah, itu ayat 41 sampai 52. Kalau dia coba kamu buka ayatnya sebab saya pakai satu info saja. Yang akun ini masih baru, akunnya belum bisa on cam. Udah ya, udah Nanti terjawab dulu, ya. aku belum Lo dapat ayatnya. gimana? Ayat, silakan. Nanti dulu aku mau Lukas ayat. 2. Ayatnya kamu baca. Udah dibaca kok. Mana? Kau baca itu mana? Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergi mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka jalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Elohim. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengar mereka. Sudah. Ayat yang 13 sampai 14. Ayat 13.
Ya kan aku tanya itu yang 12 sampai 13. 14 mana? Baca. Tidak ditulis. Tidak ditulis. Bermana itu Yesus Tuhan lah. Kalau betul Yesus Tuhan, pasti ada setiap apa yang dilakukan Yesus, apa yang dibuat Yesus akan tertulis di kitabmu. Tapi faktanya apa? Tidak tertulis di apa cerita. Dia bersama orang tuanya, nggak Aku kemana-mana. tanya ayat, bukan aku tanyakan kembali seringat bersama orang tuanya. Aku ayat, ya aku tanyakan ayat. Tidak ada. Tidak ada bermana Yesus bukan Tuhan. Katanya Yesus apa? Iblis itu biodatanya Yesus. Giliranku ya, tanya ya. Belum kamu lo jawab, aku takkan jawab pertanyaan kamu. Kamu sebelum menjawab ayat ya, ayat tunjukkan kepada saya ayatnya ketika Yesus umur 13 sampai 14 tahun. Udah dijawab kok, gimana kamu? Oh, belum ada jawaban. Jawabannya tidak ditulis, tidak ada datanya, tidak ada ayatnya. Nah, itu apa cerita? Katanya Tuhan yang menjadi manusia. Oke, aku baca ya pertanyaan buat kamu, biar adil dong. Ya, Nah, aku meninggalkan dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi. Apa aja Kitabullah itu, Bang? oh aku belum sampai di situ. Minta maaf, aku belum menjawab. Aku tidak mau menjawab. Aku tidak mampu. Dijawab bang. Silakan, Godian. Oh, kamu dilempar. silakan, Godian. Ya Al-Quran sama Sunnah Nabi bang. Mana datanya di situ Quran sama Sunnah Nabi? Nah, kebetulan Kitabullah itu yang pernah diturunkan oleh Allah itu ada 4 bang. Ada Ya. Mazmur Daud, ada Torah Musa, dan ada Injil Isa alaihissalam, dan yang terakhir nazalna alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil, yang membenarkan kitab sebelumnya yakni Al-Qur'an. Udah, simpel bang. Kitab kedua apa, Bang? Ya, Zabur. Bukan. Aku turunkan dua perkara. Oh, Sunnah Nabi bang. Nah, ya apakah itu udah turun? Loh, Nabi Muhammad itu bang, Dia segala nggak tahu apa itu Sunnah Nabi, Bang Godian. Jelaskan aja, dia dari tidak tahu itu bangun apa Sunnah tidur Nabi. sampai mau tidur lagi itu disebut Sunnah Nabi bang. Siapa yang nulis sunnah itu, Bang? Ya sahabatnya. Sahabat menerima wahyu. Enggak, sahabat menulis kebiasaan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Gimana sih kamu ini? Itu wahyu kepada siapa, Bang? Aduh, Hah? bateraiku. Itu tadi wahyu, aku turunkan dua perkara itu kepada siapa? Kepada umat muslim. Umat muslim, mana datanya? Loh, ayatnya jelas. Enggak ada. Coba baca. Ada 2 perkara yang Ya. aku tinggalkan kepadamu. Jikalau Kepadamu kamu itu siapa, Bang? mengikutinya tidak tersesat menyembah mayat. Apa aja? Iya, itu siapa berbicara kepada siapa, Bang? Ya Allah kepada Kepada? umat, Nabi kepada umatnya. Sekarang Nabi pada umat. Jadi gimana yang Loh, benar? iya, emang Nabi pada umat, Bang. Aku tinggalkan. Siapa aku, Bang? Iya, di situ. Bingung. Hadis, Bang. Oke, Aku kita buka tinggalkan. ya. Akunya siapa, Bang? Oke. Macet. Kita buka aja, Bang. Macet, bilang macet, Bang. Jangan tambah-tambah, Bang. Gimana sih, Bang ini? Sabar, Bahaya. Bang. Betul kayak itu tadi, Bro Leo. Aku nggak paham, udah kelar. Kalau Abang sosokan mau jawab, Abang tambah-tambah ayat loh, Bang. Dilaknat Abang, Bang. Bateraiku tinggal 19 ya, host. Aku lagi di luar ini. Ini Nabi, Bang, yang bilang, Bang. Nggak salah saya. Nah, iya, buka aja. Jadi bukan Iya. Allah ya. Kau minta maaf dulu. Tadi kau bilang itu Allah. Siapa bilang Allah? Aku dari tadi bilang Nabi. Tadi kau bilang Allah kepada Nabi. Sekarang kau rubah Nabi kepada siapa? Oh, enggak. Nabi kepada umat muslim. Ya mungkin salah. Ya diralat, bilang aja. Ya saya salah. Oke. Gitu. Ya Nabi, Bang, kepada umat muslim. Kenapa? Jangan kabur, jangan alasan baterai Duh, mau habis. emang baterai mau Nanti habis. dikasih tanya mewek kau. Enggak. Nah, ada. betul dia, Bang Godian. Jadi aku meninggalkan dua perkara. Kamu tidak akan sesat, yaitu Kitabullah dan Sunnah Ya, Nabi. dan sunnah Nabi. Nabi siapa itu, Bang?
Ya Nabi Muhammad bang, konteksnya Loh, di situ. katanya yang ngomong Muhammad. Ini Nabi merujuk kepada Bang dirinya Hanzo, sendiri. kalau Kenapa mau nggak bilang jual sesuatu, aku baca turunkan original teksnya sunnahku gitu, Bang Hanzo. kepadamu? Tapi dia dibilang sunnah Nabi. Nabinya Nabi siapa bang? Bang, di situ, Bang Hanzo, di situ ada bahasa. dulu, bang, Gini, aku jawab. Bang, Nah, dalam komunikasi ada yang namanya istilah kata ganti. Oke, paham nggak? Ketika aku jadi direktur lah di suatu perusahaan, kau jangan main-main, ikutin kata direktur. Itu direktur merujuk kepada siapa, bang? nggak jelas. Bang, katakanlah ya. Ya bilang aja saya, gitu kan jelas. Jelas. Saya. Nah, saat konteks Nabi Muhammad itu ngomong kepada para sahabat dan umatnya, nabinya saat situ siapa, bang? Nabi banyak bang. Islam Nabinya beriman saat kepada itu, Bang. 25 nabi bang. Oke, pertanyaannya nabinya saat itu, bang. Siapa? Muhammad. Oke, ya udah. Berarti kata Nabi merujuk kepada kata ganti ke Oke. siapa, bang? Bang, coba dibaca lagi pelan-pelan. Aku meninggalkan dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Nah, nabinya ini siapa, bang? Masa dia sama ngomong seperti dirinya aku tadi sendiri? nyebut. Gimana sih, bang? Sama aku tadi nyebut. Jadi ini kata-kata direktur di BUMN kalau itu ini udah akunya ini banyak bang, orang. Sabar dulu, bang. Ganti. Kalau akunya ini Allah betul, sunnah Ya, sabar nabinya dulu, yaitu sabar Muhammad. dulu, Bang, gantian. Tapi abang Abang tadi tanya bilang soal aku ini aja, Muhammad. oke. Jadi gimana? Nah, sabar dulu biar aku jawab. Abang ini nyerocos mulu, nggak bisa diskusi kayak orang tak berpendidikan. Tadi sudah aku contoh. Dalam komunikasi ada yang namanya kata ganti. Contoh, ketika aku menjadi direktur BUMN dan aku menyuruh karyawanku, ikutilah kau kata direktur. Aku cakap gitu. Pertanyaannya, apakah direkturnya dari waktu ke waktu aku doang? Tidak. Tapi masih banyak direktur-direktur sebelum aku yang pernah menjabat di situ. Nah, lalu dalam konteks ini, ketika Nabi Muhammad menggunakan kata ganti Nabi untuk menyebutkan dirinya, apakah salah? Tidak. Ketika Nabi Muhammad berpesan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat menyembah mayat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Lalu apa salahnya? Beliau menggunakan kata ganti yang mana saat itu dirinya adalah Nabi kepada umatnya. Gak ada yang salah. Cara baca abang aja yang salah gitu, bang. Habis ini aku tanya, jangan kabur, jangan alasan baterai habis, dicas ya bang ya. Bang. Ada aku lagi di luar. Oke. Jadi di situ dikatakan dua perkara adalah Al-Qur'an dan hadis. Hadisnya sudah ada apa belum, bang? Bang. Ketika Nabi Muhammad berkata itu, aku tinggalkan dua perkara, hadisnya sudah ada atau belum, bang? Jelasin sama dia, Bang Golden, apa itu hadis, Bang? Biar mulutnya diam. Ya udah kau jawab lah. Coba Netflix. Hadis itu paham nggak apa itu hadis? Nggak tahu. Pertanyaan Hadis saya, itu qaulun. ketika dia berkata dua perkara, barangnya udah ada apa belum, bang? Kan sunnahku kata Rasulullah. Sunnah itu hadisnya beliau gitu. Apa itu hadis? Pertanyaan tahu nggak? saya, Nah. barangnya udah ada belum? Hah, hadis kenapa bisa barang? Paham hadis nggak? Itu tulisan kan, hadis itu apa memang menurutmu? Belum ada, bang. Jadi dua perkara yang dimaksud apa, bang, yang diberikan? Bang. Ya udah nanti buat PR ya, bang. Tanya sama Ustadz ya. Oke? PR al PA. Ya. Buat PR dulu ya. Barang kan ada abang bertanya, barang tuh hadis sudah ada belum? Apa paham Aku hadis tinggalkan dua perkara, bang. Nah, Yang pertama, ya, terus. oke, Al-Quran dan sunnah nabinya atau hadis. Barang itu udah ada belum, bang, ketika baginda Muhammad berkata itu? Nah, situ kan sangat jelas meninggalkan dua hadis sebelum Ya dia. tinggal jawab, Dia- ada atau tidak? Ada nggak? Ayo.
Ayo bang, jawab bang. Bang, macet. Jul, cari narasumber yang kompeten lah Jul. Masa begini kau jadikan narasumber? Macet. Macet bang. Bentar. Cek Bang. satu. Denger gak? Iya, ada. Oke, sorry. Aku ternyata tadi ngomong ke mute. Oh Udah ada, iya. Bang. Apa itu bang? Sunnah Nabi itu sesuatu perilaku yang dijalankan Nabi dari Iya. mulai dia tidur sampai dia bangun, itu sunnah Nabi. Iya, Bang. perkara itu udah ada belum bang? Aku Udah, tinggalkan Bang. 2 perkara. Mana Iya. barangnya bang? Udah. Abang tahu nggak Udah. kapan ditulis semua hadis itu bang? Setelah Abang tahu nggak sih berapa sunnah itu, Bang? ratus tahun hadis itu ada bang? Oke, abang tahu nggak sunnah itu, Bang? Iya, sunnah itu perintah. Oke. Loh, alah. Sunnah kok perintah? Apa dong sunnah? Goblok ini. Sunnah kok perintah? Ya apa kalau Belajar bukan lagi, perintah? Bang. Apa? Bang, sunnah Coba. Nabi, Bang, segala Apa? yang dikerjakan Nabi, dari cara dia tidur, cara dia minum, cara dia berjalan, itu sunnah, Bang, namanya. Iya, sunnah itu Iya. apa kalau bukan Nah, perintah? Coba dalam konteks definisikan ini- dulu arti Ya, sunnah apa sabar bahasa dulu, Bang. Indonesianya. Sabar dulu, Bang. Sabar. Hmm. Oke, aku jawab. Dalam konteks ini konteksnya ketika Nabi ngomong sama sahabatnya. Abang tanya, Iya. barang itu udah ada belum? Ya, sabar dulu. Barang itu udah ada belum? Nah, wong sahabatnya tiap hari ngelihat Nabi, ngelihat cara Nabi jalan, cara Nabi wudhu, cara Nabi makan. Kok bilang barangnya Bang, belum ada? aku Sunnah itu tinggalkan apa? 2 barang Sunnah ini, itu 2 segala perkara. sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Jawabannya, Terus? ada belum barangnya? Ya sudah, Bang. Lalu selama ini Nabi hidup ngapain? Hilang ketika umur 12 tahun sampai 30 tahun? Enggak, Bang. Semua segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi tercatat dengan sempurna di sirah. Kapan dicatatnya bang? Setelah Nabi wafat, Bang, Jadi barangnya ada apa belum? barangnya itu apa yang dilakukan oleh Nabi itu disebut Ada atau sunnah. belum? Ada atau belum? Ada, Bang. Ada di masa depan kan? Adanya kan? Loh. Aduh, gini. Bentar aku mikir. Bingung dia. Nah, Bang Hanzo ini kebingungan. Dia nggak bisa membedakan antara hadis, segala apa yang dilakukan Nabi, lalu yang ditulis oleh sahabatnya, sama sunnah. Nah, zaman itu Nabi itu bersabda kepada para umatnya, kepada para sahabatnya yang juga menyaksikan Nabi hidup, menyaksikan Nabi berjalan, menyaksikan Nabi wudhu, dan menyaksikan Nabi makan. Lalu pertanyaannya, barangnya udah ada belum? Lah, sahabatnya melihat sunnah Nabi dengan mata kepalanya sendiri. Kok ditanya barangnya udah ada belum? Lalu dia coba menggiring opini ke hadis. Lewat konteksnya Nabi bilang kepada umatnya. Konteksnya Nabi bilang kepada orang yang sezamannya. Barangnya ada belum? Ya, apa yang dilihat sahabatnya dengan mata telanjang, dengan mata bulat, segala hal yang dilakukan Nabi itu sunnah Nabi, Bang. Itulah bedanya kita sama Kristen. Sedangkan ketika Yesus wafat, menurut data historikal, buku-buku yang dianggap kitab itu ditulis setelah Yesus wafat 80 tahun atau 60 tahun ke depan. Yang paling pertama Lukas contohnya. Lukas menurut para sarjana Kristen, Bang, kalau abang tahu, abang buka mic, itu ditulis sekitar tahun 60 tahunan. 60 Masehi, sorry. Nah, Yesus itu wafat atau diangkat dan duduk di sebelah kanan Bapak itu Oke pada lah, tahun 30 oke lah Masehi. bang. Kita Tunggu, biar tunggu, aku ikut bateraiku bentar, udah teman-teman, sekarang. kalau- Wah, Tap layar ya. kabur. Oke, Tap terakhir bang. layar, tap layar agar komal ini kuat, guys. Ya, tap layar, mohon tap layar agar komal Tap ini kuat. layar ya. Bang, Biar ngecas, Bang. nggak Jangan ada. gitu Aku lagi lah. di luar. Aku lagi di luar. Gini. Coba lihat mana-mana. Bang, coba buka Loh, surat giliran 25. saya Bang. tanya, saya kasih Oh, pembanding bentar. tentang Biblos. Oh, di Ini luar belum kok nggak ada selesai. suara. Di luar kok nggak ada suara. Open cam kasih lihat Anzo. Kasih lihat. Di luar Giliran ini. saya tanya Biblos, Aku lagi kasih di pembanding luar, benar. bahwa keempat gospel Ini bisa on cam nggak? ditulis setelah Coba. Yesus wafat, abang kejang-kejang. Oh, nggak bisa on cam ya. Aku on cam Waduh. bukan. Nah, akunku yang satunya. Bentar, Bang. Ini aku belum selesai loh. Coba Abang buka surat ke-25 ayat pertama, Bang. Ya. Ini masih nyambung dengan pertanyaan saya. Abang boleh tanya Muslim sepuasnya, tapi jangan kabur ya. Loh, memang bener loh. Ini tinggal 15 sudah turun nih. Ya, surat apa?
Surat Al-Furqan, Bang. Ya, ayat. Pertama, Bang. Ah. Baca, Bang. Wah. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan kepada Ya. hambanya Oke, agar dia Bang. menjadi pemberi Mantap. peringat kepada seluruh alam. Pertanyaan saya, Bang. Apa Furqan itu, Bang? Ya, Furqan Al-Quran, Bang, kalamullah. Mana datanya, Bang? Ya Allah, Bang, Al-Quran itu ada banyak nama, salah satunya Furqan. Iya, Bang. Saya minta mana datanya. Furqan jadi Al-Quran itu beda loh, Bang. Astagfirullahaladzim. Bedanya di mana, Bang? Bro, Dengar aja udah beda, Bang. Dia Furqan. kan Kristen. Kamu kan Kristen Furqan. dengan cara apapun bagaimanapun. Kamu tidak akan Dari- percaya sebab kamu Kristen. Udah kalau namanya beda. Sekarang gini, Elohim Jul. sama Yod-Heh-Vav beda, oi. Kalian Gini. nyembah yang mana Tuhan kalian? Yod-Heh-Vav, Elohim. Sebentar, jangan kejang dong. Aku nanya. Sebentar. Aku nanya. Ini kan Al-Quran. Al-Quran di dalamnya ada surat Al-Furqan. Oke. Masa boleh kalian aku bilang nanya, kan udah dijawab Bang Al-Quran Hanjo, itu udah dijawab sama Al-Furqan Goldian. gimana? Terus Bang Hanjo bilang, oh kan katanya beda. Kalau gitu Tuhan kalian yang mana sih? Yod-Heh-Vav, Jangan ke Adonai? situ dulu, Jul. Ini Oh, loh, nggak boleh ya? dulu. Oh, Furqan kalau kita nggak boleh nanya. berarti Boleh. ada Quran di dalam Quran. Gimana, yo? Oke, Bang. Di situ Allah bilang ketika Allah menurunkan Al-Quran, Al-Quran itu ada banyak penyebutannya. Contoh Biasa apa? sebagai Apa? huda Banyak itu apa? bagi manusia. Bisa disebut sebagai Furqan, sebagai pembeda. Karena Arti, Al-Quran turun Bang, menjadi bahasa pembeda. Indonesianya bagi kitab-kitab Furqan apa, sebelumnya. Bang? Bahasa Indonesianya Furqan apa, Pembeda. Bang? Nah, pembeda ya. Hmm. Terus kenapa tadi bilang Al-Quran, Bang? Oke, sama seperti Bang. El Shaddai apa, Bang? El Shaddai itu merujuk kepada siapa, Bang? Jangan pakai analogi, Bang. Loh, Kalau ada pakai analogi, kalau Anda ngejelasin berarti nggak ke bisa orang jawab. Yang kurang paham itu harus pakai analogi dasar. Bang, pertanyaanku, Bang. Coba jelaskan dari Furqan, ini kok bisa jadi Quran? Itu Oke. pertanyaan saya, Bang. Oke, ini gampang teman-teman menjawab. Oke, jawab, Bang. Kalau gampang, jawab, Bang. Ku kasih contoh, Bang. Furqan itu akar kata Iya. apa, Bang? Oke, ku kasih contoh ya, Bang ya. Ini ilmu loh, Bang. Oke. Furqan secara bahasa artinya pembeda. Pembeda. Nah, Al-Quran, ya sabar dulu, diam dulu, abang Ya, tanya. ya, ya. Saya jawab. Ini nih Oten suka kok. Al-Quran itu memiliki banyak artian makna. Salah satunya Al-Quran itu disebut Furqan, disebut pembeda. Kenapa demikian, Goldian? Karena Al-Quran turun menjadi pembeda kitab-kitab sebelumnya yang sudah dirusak dan dijelakakan oleh tangan manusia. Loh, Ya, kok bisa iya. gitu? Ya sabar dulu. Abang tanya kan? Iya. Ya, abang mau Maksudku, dijawab, sabar dulu, jangan di dasar ilmu menjawab ini apa, Bang? dalam bahasa Jerman ansih itu abang nggak bisa bakal nangkep Oh, jangan gitulah. wajahnya kalau abang nggak mendengarkan seluruhnya. Saya catat loh ini. Iya, pinter dicatat, siapin buku ya bang ya. Jadi gini teman-teman, aku ulangin lagi. Al-Quran itu punya banyak penyebutan. Ada yang namanya Furqan, pembeda. Ada yang namanya Al-Quran bisa disebut Ummul Qura dan lain sebagainya. Bayan. Di sini- cek jelas nggak? Halo, oke. Jelas Goldian. Jelas. Oke. Nah, Furqan kalau kita artikan secara bahasa itu adalah pembeda. Nah, kenapa Al-Quran disebut sebagai Furqan? Karena Al-Quran itu sebagai pembeda kitab-kitab sebelumnya, teman-teman, yang telah dirusak oleh umat manusia. Loh, pertanyaannya Bang Hanjo, dari Furqan kok bisa jadi Quran? Ku kasih contoh. Dalam perspektif Kristen, Tuhan mereka dikenal sebagai Yahweh. Mereka nyebutnya Yahweh. Lalu di ayat lain Yahweh disebut Ehye Aser Ehye. Dari mana itu Ehye Aser Ehye jadi Yahweh? Yahweh disebut sebagai El Shaddai. Yahweh disebut sebagai El Gibor. Kok bisa El Gibor jadi Yahweh? Bang, Kok itu bisa? nama. Kalau nama itu sifat, Bang. Itulah Tapi ini kan yang benda, disebut Bang. sebagai penyebutan. Bang, kata benda dengan kata sifat sama atau beda, Bang? Beda, Bang. Nah, itu tahu.
Oke. Kenapa tadi Udah? gitu bang? Udah nangkep bang? Gak nyambung bang. Enggak. Itu sudah kasih contoh. Godian sebentar Godian. Pertanyaan si Kenzo sudah kamu jawab. Sekarang kamu dong tanya kepada dia Godian. Godian tanya Godian. Tinggal Jangan 13 kamu, ya Bang. teman-teman Sini ya. aja. Tinggal 13 ya. Turun lagi nih. Oke. Ngedrop nih baterai. Tenang aja. Tanya lagi, Santai Bang. lah. Oke, mau ditanya ya. Oke, Loh, coba gak bang. apa-apa tanya sepuasnya. Oke. Tapi sebelum abang tanya, kasih Percuma, kesempatan Bang. Bang Jo ini nanya satu Aku bang. Abang. tanya, aku Gantian, nanya, oke. tapi anda jawabnya asal ngomong gitu loh. Gak ada dasar. Abang. Dia nak nangkap Bang Goldian. Umat terjemahan memang macam tuh. Dari mana? Ya oke lah, memang kapasitas menjawabmu seperti itu kuterimalah, meskipun jawabannya nggak nyambung. Oke. Ini ku jelasin sekali lagi ya. Jadi teman-teman, Al-Quran itu Udah nggak usah bang, nggak usah. Yang dipaksa bang. Enggak. Ini biar teman-teman muslim yang lain nangkap ketika ditanya terhitung-terhitung penghujat seperti ini. Al-Quran itu ada banyak Mana bang? nama. Kau bilang penghujat, di mana aku menghujat? Oh ya, sorry. Jangan menuduh loh bang. Kau ini asal ngomong. Bukan Bang Hansi Bahaya yang loh. menghujat, tapi kan banyak terhitung-terhitung. Ya ini datang kan anda sebagai bicara dengan penghujat. saya, jangan Oh begitu iya, lah, Bang. sorry Bang Hansi, ya udah. Maaf, silap. Oke, lanjut. Oke. Nah, teman-teman, kalau ditanya terhitung penghujat, ketika kenapa sih Quran itu bisa disebut sebagai Furqan? Ya, Al-Quran itu bisa disebut sebagai Furqan karena dia menjadi pembeda. Al-Quran bisa disebut sebagai Alkitab. Al-Quran bisa disebut sebagai Al-Karim. Al-Quran bisa disebut sebagai Al-Hikmah dan banyak penyebutan-penyebutan lainnya. Udah, simple teman-teman. Kita jangan mengacu kepada soalan-soalan bahasa seperti itu. Ya karena Al-Quran itu sangat lengkap. Al-Quran itu sebagai Rahman juga bisa disebut seperti itu. Al-Quran bisa disebut sebagai Syifa, Asyifa, obat, ada ayatnya. Nah, Oke. kira-kira- Baterai Oke, turun tanya terus lagi, nih Bang. 12 ya. Oke. Nanti ku tanya yang berat-berat, jawabanmu asal bunyi bang. Malas saya bang. Nggak ada asal bang. Coba Ya udah cari. gini aja, yang gampang ya. Coba bang, surat Maryam bang. Ayat pertama aja bang. Yang susah bang. Iya. Jangan susah-susah, nanti nggak nyambung. Oke. Tapi Maryam di sini aja. aku tanya ya, jangan kabur bang, jangan alasan nanti mati ya. Iya. Ini tidak 12 tuh, udah 12. Saya cepat bang. Oke, sebentar. Enzo, sebentar Enzo. Iya. Pak, itu dia kata, Godian, bateri dia sudah low 312. Kamu tanya dulu. Kamu tanya kepada dia. Takutnya nanti kita mau tanya, dia cakap bateri sudah habis. Macam itu. Sekarang kamu tanya Godian kepada dia. Nanti kalau dia bertanya bateri dia habis, itu masalah dia. Sekarang dia sudah banyak bertanya pada kamu, Godian. Kamu tanya kepada dia. Silakan Ya, Godian. silakan. Gak usah nangis. Gak usah nangis. Enggak takut depan di depan pacar cari dua tanya nih saudara saya iya. ini daripada di WA lagi tuh tak. Silakan lanjut. Tes. Bang pakai HP apa bang? Kamu bang? Ini HP Android biasa bang. Berapa mAh itu baterainya? Tadi pas naik udah 30. Aduh, noise di sini. Udah lanjut bang, nanya aja bang. Ya gimana surat Maryam ayat berapa bang? Ayat 1 bang, ayat 1. Mana tuh? Iya, kafaya ain sot itu kayaknya. Udah. Kenapa? Artinya bang. Hehehe, kerjaan cerja debat itu Pak. Aduh. Ya kan namanya Nggak, berapologet sekalian itu kan alif kadang lamim. sama-sama, Nun, kadang gitu. pertanyaannya sama, nggak masalah itu bang. Kalian aja nanyanya sama kok. Udah jawab aja masalahnya itu. Kaf haya Allah ain Bang shot yang tahu, tuh. Bang. Enggak, Allah yang tahu. Allah yang tahu. Terus ditulis kenapa ditulis kalau hanya Allah yang tahu? Enggak, pertanyaanku bukan itu sih, terlalu jauh. Kaf haya ain shot itu ada nggak dalam pelafalan Arab? Pelafalan Arab gimana? Kaf haya ain shot itu ada nggak dalam? Dalam huruf hijaiyah ada bang. Oke, arti kaf apa? Abang tahu nggak huruf hijaiyah? Udah jawab aja, arti kaf apa? Kaf artinya. Sama seperti arti B apa? Oh, kaf itu berarti masuk di hijayah. Huruf. Oke, Ya, kaf seperti haya. abjad. Kaf haya itu huruf apa, Bang? Huruf hijaiyah. Kaf haya ain itu apa? Huruf hijaiyah. Itu udah 4 loh. Kaf haya ain shot itu udah 4 itu. Masa nggak ada maknanya, Bang? Ya Allah yang tahu bang.
Tapi bisa dibaca kafaya Einshot. Ya bisa kayak baca B, D, C, L gitu bisa. Oke lah. Berarti nggak ada ya. Ya Allah yang tahu bang. Berarti mutasyabihat ya. Tanya yang itu lah bang, yang berat lah bang. Oh, ini enteng tapi nggak dijawab. Terus dia bilang ini Ya pertanyaan udah aku enteng. jawab, tanya Allah yang tahu bang. Iya iyalah. Abang, Iya. Wah, ini Bang Goldian dia tuh Siapa? itu. Udah suka Iya, banget tuh. iyalah. Aduh, gatal lah kalau di sini. Bukan. Tadi Ada kamu ketombean. dan kamu kita suruh bertanya sama kamu kan. Ya udah, tanya-tanya. Iya. Oke. Aku sama kamu ini di kitabmu ada yang mengatakan Ayat berapa? beritakan nanti dulu beritakan Injil ke segala makhluk. Ini sangat jelas ya. Ayat berapa, Bang? Dia juga kamu Markus itu bang, Markus saya Oke, langsung. Oke. Siap. Langsung intinya pertanyaannya, Bang. Ya Markus Oke. 16 itu aku hafal bang ayat-ayatmu bang. Iya. Bagus. beritakan Injil ke segala makhluk. Ya. Apakah setan dan iblis setelah diinjil itu akan menjadi Kristen dan menuangkan Yesus? Jadi kita samakan dulu definisi makhluk itu ya, Udah Bang. ditanya tuh dijawab, jangan Ini menjawab. Jawab saja. Oh iya Bang. betul, kalau nanti setelah ada iblis setelah diinjil Yesus. Aduh, diam dulu dong. Gantian dong. Bang Leo, diam dong. Jadi definisi makhluk di dalam Kristen dan Islam berbeda. Kalau di dalam Islam, batu ya, pohon itu makhluk. Kamu tidak jelaskan di sini sangat jelas. Beritakan Injil ke segala makhluk. Abang udah Kamu baca. asumsi tidak macam-macam. Ada gunanya. Tidak ada gunanya. Di situ sangat jelas. Beritakan Injil ke segala makhluk, mencakupi seluruh makhluk yang ada di alam semesta, termasuk setan dan iblis. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak menginjili iblis yang menculik dia, apa yang membawa dia ke atas bumbungan bangkit Allah? Kenapa tidak diinjili setan si iblis ini oleh Yesus? Oke. Nah itu pertanyaan dari Sabar ya. Jo bang. Belum aku Iya, tanya iya, soal iya. yang berat-berat bang. Sabar. Tentang sejarah kanonisasi. Ini saya buka Bible Kenapa Hub ya. ayatmu hilang? Dan kemudian ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada semua makhluk ya. Nah, semua makhluk jelas ya, semua Oke. makhluk ya. Makhluk betul. Kita lihat makhluk dulu ya. Arti makhluknya adalah Bang. Interlinear. Atau Nah, kita ke original tag Iblis ya. atau bukan? Kita ke original tag ya. Kai eipen autois kosmon hampantea kerisate to evangelion pase te kitisei bang. Kitisei bahasa Inggrisnya itu creation bang, atau ciptaan bang. Yang ciptaan Tuhan itu kan manusia bang. Jadi Nah, jangan setan dan iblis itu nanti dulu, oke. Yang ciptaan Tuhan itu manusia. Setan dan iblis itu ciptaan atau bukan? iya, tapi maksudnya bukan ke setan bang ini Iya, ayatnya aku bang. tanya. Setan dan iblis itu ciptaan atau bukan? Ciptaan bang. Oh, bermana makhluk lah. Kalau kita sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus ketika dicobai iblis, dibawa iblis, kenapa Yesus tidak menginjili iblis supaya menjadi Kristen dan menuangkan dirinya? Dijelaskan. Tidak bicara begitu bang ayatnya bang. Sudah ditanya dijawab, kamu jawab saja. Kenapa Yesus tidak menginjili setan iblis yang membawa dirinya ke atas bumbungan bait Allah? Coba dijelaskan. Bang, setan nggak hidup di bumi bang. Ini kan Lah, makhluk. kalau dia di bumi itu apa Yesus dicobai iblis? Iblis memang tidak di bumi. Makhluk hidup itu siapa aja sih bang? Makhluk hidup itu siapa Sudah aja? dijelaskan saja, jangan muter-muter blunder. Kalau setan dan iblis tidak hidup jadi di bumi, faktanya Yesus dicobai iblis dibawa ke atas bumbungan bait Allah. Aduh. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak menginjili iblis yang membawa dirinya ke bumbungan bait Allah? Dijelaskan. Iya, nggak dijelaskan bang. Iblis nggak diinjili bang. Nah, kenapa tidak diinjilikan? Yesus sendiri memerintahkan beritakan Injil ke segala makhluk. Iya, Bermana karena- Yesus mengingkari kata-katanya sendiri ya. Iblis bukan manusia bang. Iblis bukan manusia, tapi iblis juga makhluk. Beritakan Injil ke segala makhluk. Udah bang.
Ya, kenapa Yesus tidak menginjili iblis yang membawa dirinya ke atas bumbungan bait Allah biar menjadi Kristen Ini dan Bilal, mengajarkan Bilal Yesus? siapa nih? Halo Bilal. Sudah dijawab, jangan tanya yang lain. Kamu jawab dulu Bentar. pertanyaannya. Kenapa Udah aku Yesus jawab tidak menginjili iblis yang mencobai dirinya? Karena iblis itu udah dilempar ke dalam goa-goa, Bang. Udah. Lah, itu Yesus mati dikubur 3 hari itu di dalam goa. Bagaimana iblis di dalam goa itu menemani Yesus di dalam goa. Menghujat ya. Aku tidak mengucap lah. Memang Yesus kan itu dikubur di dalam goa. Kamu cari itu berita-beritanya banyak tuh. Enggak, Aku tidak mau Leo ini mengatakan kadrun. dikubur di dalam gua katanya menghujat. Udah Aku aku jawab, Bang. Udah ada. dijawab. Kamu cari beritanya Yesus tuh dikubur selama 3 hari itu dikubur di dalam gua. Terus Lah, untuk apa iblis dilemparkan di dalam gua kalau Yesus dikuburnya di dalam gua? pertanyaannya apa, Bang? Nggak ngerti ya. Pertanyaannya kenapa ketika Yesus dibawa iblis ke bumbungan bait Allah, kenapa Yesus tidak menginjili iblis yang membawa dirinya ke atas bumbungan bait Allah biar menuankan dirinya? Silakan. Karena iblis itu artinya pemberontak, Bang. Wah, pemberontak biar tidak jadi pemberontak, kenapa Yesus tidak menginjili iblis itu biar tidak jadi pemberontak? Nggak bisa. Iblis sudah di Oh, nggak bisa bermakna Yesus kutuk, tidak Bang. tidak berkuasa untuk biar iblis itu tidak jadi pemberontak. Nggak gitu. Oh, memang begitu, kamu jangan cakap begitu. Faktanya kan memang begitu. Ya udah. Sekarang pertanyaannya, Udah, aku pamit ya. kenapa Yesus Udah tidak? habis nih 9%. Loh, Bang, aku mau tanya, Bang. Mana Oh kok? ya, Tadi tadi apa? turun. Kenapa turun tadi? Kepental. Oh, mental. Itu Bilal sama siapa tuh? Disapa dulu. Safril. Halo Bang Bilal, Bang Safil. Berani bertanya, berani ditanya, Bang. Oh, kerja, berani. Bang. Baterainya Tanya ini terus. loh. Baterainya nggak kuat. Nah, pertanyaanku gini, Bang. Ya, Masih ya. berhubungan dengan Injil segala makhluk. Konon katanya ayat itu tuh baru ditemukan di kodek, ya dianggap ayat palsu lah. Bener nggak, Bang? Wah, kalau abang bertanya konon katanya, itu nggak ada jawaban, Bang. Oh, oke, nggak konon lah ya. Bang Leonardo, ayat itu tuh ternyata ayat palsu yang di kodek tertua itu nggak pernah. Kalau ayat palsu, buktikan aslinya yang mana, Bang? Loh, kita nggak perlu membuktikan Kamu aslinya. sudah buktikan kalau itu ayat Oh. betul, kenapa itu tidak tertulis di kitabmu? Kamu Berarti buktikan. tuduhannya tuduhan kosong ya. Ketika abang tuduh, ini uangmu Oke, palsu. tuduhan Aku bisa kosong. buktikan, Aku ini nggak loh perlu uang yang membuktikan asli aslinya. gitu. Aku cuma membutuhkan pembuktian kalau itu palsu. Loh, Anda yang nuduh kok orang yang dituduh suruh buktikan ya nggak mungkin dong, Bang. Anda Iya. menuduh, Anda buktikan. Ketika Oke, saya aku tuduh uangmu buktikan palsu, saja. Bang. Mana buktinya? Ini uangnya asli gitu ya. Enzo, itu kamu harus, itu tidak Sabar dulu, mungkin, itu internet palsu, lemot. ini original, kamu bantah bagaimana supaya itu menjadi asli. Begitu. Sabar, begitu. Berat. Bang Leonardo, mereka. diam dulu Bang Leonardo, jangan timpa-timpa. Iya. Ya udah, Yul, aku pamit ya. Itu ada Bilal tuh. Loh. Bilal asli nggak ini? Kemana, Bang? Nanti naik lagi, aku pulang dulu ngecas ya. Masih Oke, buka kan? oke, oke. Aku follow dulu ya. Oke, Izin follow nanti ya. buat PR itu, Bang. Buktikan Apa? ayat itu benar-benar Loh, ada. di ngapain? kodek Ngapain tertua. saya buktikan dong? Anda yang nuduh kok. Kalau Anda nuduh Ya, berarti ada, Bang. Anda pegang yang asli gitu loh. Nah, Bang Jo ini nanya ayat-ayat yang ditambahkan, yang additional option ditambahkan karena opsi ya. Mana buktinya kalau ayat itu ditambahkan? Ayo. Di kodek tertua Markus 16 itu berhenti sampai ayat. Iya, berapa? silakan 18. buka kodek tertuanya, dibuka. Ini kosong, lalu Anda sandingkan dengan yang sekarang udah terisi. Gitu caranya, Bang. Iya, sabar, internet lemot. Oh, lemot. Bentar, Ada. aku tak di dalam internetnya kenceng. Saya sudah mengikuti ajaran kebenaran. Setelah mempelajari keyakinan saya, dulu membuat saya murtad. Puji Tuhan.
Oke, itu masalahmu, gak ada ngaruhnya. Kamu murtad, kamu jadi apa? Gak ada Panas. ngaruhnya buat saya. Kamu Panas tidak dia. gunanya. Biar wah, ini menjadi Aku baca komen kok. Gak ada ngaruhnya buat saya, tahu tak? Kamu Aku baca komen loh. Kok gak ada ngaruhnya buat saya, marah-marah? sebab aku tidak menghina dia. Aku tak marah, aku cerita serius. Iya, Aku sabar, tidak Bang. menghina dia semua, Gak oke? apa-apa. Kamu Gak ada menerima paksaan, keberadaan Bang. dari kita. Itu juga masalahmu. Iya. Gak ada ngaruhnya buat saya. Oke, Iya lanjut. bang, like Rohafidin bang, tidak ada paksaan ya. Sabar ya bang. Bang Jibril ketawa. Ini temenmu kejang-kejang Bang Jibril. Masing, tak ada pasal memang betul. Kalau kamu menerima kebenaran menurut keyakinanmu, ya itu masalahmu, nggak ada yang ngaruhnya buat saya. Oke, lanjut. Iya bang, makasih. Terima kasih bang. Bang Bilal ini diam-diam baik. Ngomong dong bang, udah di atas bang. Teman-teman tinggal 7% ya. Di sini nggak ada charger lagi. Mana ini? Sabar. Ya bang. Ini aku buka ini. Oh, waduh, ngeri kali bang. Jangan berat-berat lah bang. Saya awam soalnya bang. Loh, pertanyaanku berat. Kalau berat ya? dulu kasih yang lain. Mana Markus ini? Mark. Abang tahu nggak kalau ini website Kodai? Ya, Kita Apa cek nama Markus webnya, Bang? 16 ya. Apa Di nama- salinan paling tua. Itu apa sampai nama webnya bang? Nama webnya apa bang? buka kodeks Sinaiticus. Ini bukan web aku buat-buat. Iya, Tapi kalian aku cuma lihat- nanya loh. Oke. Ya sorry. Memang bahasa aku gini bang. Maaf ya bang ya kalau terasa agak teman-teman. Cap Markus, kalau teman-teman lihat itu cuma berhenti sampai ayat 8. Markus 16 ya paling akhir. Markus 16, oke. Ya, cuma berhenti sampai ke ayat 8. Ini. Kalau teman-teman bisa zoom out, sabar. Nah, Markus 16 ya. sedangkan di Biblos Markus 16 itu sampai 20. Ada 12 ayat yang hilang. Ini kalau kita cek komentarinya di Bible, Bang, tunggu dulu. Markus 16 ya bang? ya Markus 16. Bang. Memang sampai 8 bang? Siapa bilang sampai 12 bang? Markus 16. Iya, sampai 8. Gak ada 12. Ada aja kau nih. Ayatnya sampai 20, Bang. Astagfirullah. Di Bible 8 terbaru bang. ayatnya sampai 20, Bang. Loh, coba buka ayat yang 9 sampai 20. Coba, saya mau tahu juga nih. Loh, aduh, baru tahu kalau ayat ini. Loh, di web di punya saya bang, cuma sampai 8. Oh, lah ini sampai 20, Bang. Ya itu udah beda. 9 sampai 20 beda. Itu Beda udah. berarti ya, Bang ya. Kitab Coba, Abang coba, sama coba. kitab Kristen yang lain. Kelihatan Nggak, ya? yang originalnya tadi abang bilang sampai berapa? 8. Sampai 8. Berarti yang lain Anda bilang tambahan gitu. Bukan, yang ngomong Gimana? Enggak. Ini ya, buka di NIV. Ya coba lihat. Enggak, maksudku gini loh bang. Kan tadi originalnya abang bilang sampai 8 kan? Iya. Mana itu barangnya bang? Ini, Bang. Kalau buka Markus, Waduh, nggak kelihatan. aduh. Bentar, Jul. Nah, kelihatan nggak, Bang? Enggak. Kurang gede ya? Coba di kameranya di zoom bang. Udah. Kelihatan nggak? Sebentar Goldian sebentar Goldian dan Julius, ada ini Deniso dan Bila sebelumnya itu dulu sebab saya ada hal nak buat. Terima kasih ya. Salam Oh, ya, kepada Bang. semua. Oke. Goldian sudah kenal lama. Bosnya sama Bilal dan Oke, Bang Jo. bisa turun dulu ya. Nanti insya Allah nanti ada lagi ya. Sebab sadar. Oke, saya turun dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang aware nggak kalau Markus 16 itu di Alkitab sekarang ayatnya sampai 20, bener nggak? Betul. Oke. Kalau kita cek salinan tertua, abang buka kode, buka Markus 16, ya Mark. Ini chapter 16,
Ini sampai 8 doang bang. Tahu nggak Itu- penyebabnya apa? Itu bawahnya Tahu ada nggak? 9, 10 itu. Nggak ada mana bang? Itu bawahnya biru coba 7, 8. Bawahnya lagi ada nggak? Nggak ada. Sampai 8 bang. Udah. Nggak ada. Nggak bisa bang. Kalau ayat lain bisa sampai Ya, ya, terus kan. bisa di scroll. Bener ya? Nanti aku cek ya. Sampai 8 ya bang ya? Iya, iya. Cek bang. Nantilah. Kodeks Sinaiticus ilmu baru ini bang. Cium tanganku bang. Enggak lah. Ngapain cium tanganmu, ada-ada aja kok. Oh, Jadi biar gini, pinter. dalam Nah, penulisan alasannya kenapa, Bang? kodek itu ada Oke. memang ada yang tidak memiliki Oke. manuskripnya, tapi di yang lain ada gitu biasanya. Nanti ku cari Iya, yang iya. 9 sampai 20 itu dari mana. Itu bisa dicari kok. Cuman aku lagi di luar aja nggak bisa bukain Ini bang. yang kamu minta. Kalau kata komentari di NIV ini dijelasin bang. Nanti aku kasih semua datanya kata orang Kristen itu ayat tambahan. Bisa bahasa Inggris pasti ya bang. Ya dikit-dikit bisa lah. Ini kalau aku buka di NIV New International Version Markus 16 ini berhenti sampai 8. Ini footnote-nya bilang, kelihatan nggak bang? Bacain aja nggak apa-apa. Some manuscript have the following ending between verse 8 and 9, and one manuscript has it after verse while omitting verse 9 sampai 20. Di sini bilang, then the quickly reported all this instruction to those around Peter. After this, Jesus himself also sent out. Nah, di sini dikatakan the early manuscript and some other ancient writers do not have verse 9 sampai 20. Di manuskrip awal itu nggak ada ayat 9 sampai 20-nya. Nah, itu tiba-tiba ada gimana, Bang? Cek Sinaiticus, Alexandrinus, Vatikanus itu nggak ada, Bang. Manuskrip usia 300 tahunan padahal itu. Ya, yang sepaham saya ya Bang ya, ayat 1 dari sampai 8 itu Kodek Vatikanus dan Kodek Sinaiticus ya Bang. Nah, selebihnya itu dari Kodek Kodek Bisae. tertua, Bang. Kodek tertua nggak ada. Iya Bang, ini Halo? maksudnya dari kodek yang lain Bang. Ada Kodek Bisae, Alexandrinus ya kan. Ada lagi Kodek Itu tahun Eframi. berapa, Bang? Kalau tahunnya, Tahun berapa, Bang? Kodek-kodek itu, Bang? bentar. Wah, nggak tahu. Sebentar. Kan Nggak masalah dikasih Bang, sabar. Sebentar ya. belajar yang banyak, Bang. Oh, saya belajar Aku tiap jarang hari, tenang belajar aja. arkeologi, Bang. Sejarah, Bang. Bidangku, Bang. Abang buka ini Kodek Washington, ya Pak. Abad kelima itu Bang. Ada emang lihatnya. Iya, Kodek Ada. Washington itu tahun berapa, Bang? Abad kelima Bang. Kodek Sinaiticus tahun berapa? Ya tinggal googling aja kan Bang. Sekarang data udah banyak kok. Buka mana, Bang? Kirim aja datanya. Aku nggak bisa on cam ini, akun kecil ini. Aduh, bateraiku 4% lagi nih. Pulang dulu, Bang. Belajar dulu, dipelajari. Nanti kasih tunjuk. Oh. Ini gol dia. Gampang Saya kalau udah masalah nunggu itu apanya. Bang. Tadi kan aku udah jawab, kalau di satu kodek nggak ada, itu biasa terdapat di kodek yang lain. Nah, tuh kodek nemu dari mana, Bang, ayat itu, Bang? Ya kan ada manuskrip Ayat gimana isian. sih? Itu manuskrip. Duh, Abang tahu manuskrip nggak? Iya, naskah asli. Apa manuskrip itu? Naskah asli, original. Naskah original. Nah, naskah original pertama itu apa, Bang? Ya penulisan para murid. Nggak paham, Abang, tentang sejarah gospel. Jujur, Bang. Bang, manuskrip tertua ini loh kodenya P25 kalau nggak salah. P25 manuskrip.
Oh, aku udah dari tadi Bang Manuskrip Jibril. itu. Udah dari baterai 30 sampai 4 ini. Oh enggak Udah. bang, manuskrip bentuknya itu Enggak, itu ada Bang seperti Jibril mau kartu naik kredit gitu. gedenya. Ngecas dulu lah bang. Ya udah nanti naik lagi lah. Iya. Oke lah, aku turun Belajar ya. itu abang salah itu jawab itu. Iya, tenang aja. Oh. Apa ya? Oke ya. Oke. Thank you ya. Oke bang Jibril, aku naikin. Mana? Bang Jibril? Ya tunggu Bang Jibril lah, nggak enak nih. Silakan teman-teman yang lain. Enggak, bukan kabur, memang udah dari tadi ku bilang baterainya nggak kuat. Aduh. Mana Bang Jibrilnya? Naik bang Jibril, harus host. Kau moderatornya kan? Bang Jibril kok. Wah ada demo. Gue masuk orangnya demo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh pakai ini akun lo. Oke, udah di atas. Tadi ada yang Bang. bilang suara kita mirip, beda lah. Iya. Suara beda gue lah. suara orang bersyahadat, suara Masya Allah. yang satu muslim, yang satu kafir, beda lah suara. Iya. Oke, Oke. Nanti Aku udah kita dari ngobrol-ngobrol tadi. lagi lah. Itu Boleh, dia boleh. nggak dengar. Iya, baterai udah 3 nih. Aduh. Ya udah nanti naik lagi deh. Oke lah, Santai. oke. Pamit ya Bang ya. Sip. Oke. Lagi bang Surabaya. Enggak, aku lagi di mall ini. Iya lagi di Surabaya tapi. Enggak. Lagi di luar kota. Oke. Oke, thank you ya, Bang. Yuk, Sorry ya yuk. kalau salah kata ya. Santai. Bang. Buat PR ya bang tadi bang. Dapat PR si Anzu guys. Dia. Assalamualaikum Bang Gabriel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Markus 16:9-20 itu adanya di Bezai sama Washingtonus. Tapi di Washingtonus itu kan kita tahu Washingtonus itu berarti ditemukan di Amerika ya. Iya. Tiba-tiba di Amerika. Habis itu kalau ada pun di Bezai itu tahun 400-an. Nah, berarti kurang lebih 100 tahun setelah Sinaiticus dan Vatikanus. Vatikanus. Jadi dari mana tuh sumbernya tuh? Aduh. Kalau footnote di beberapa gospel seperti NIV, ayat ini tambahan. Di Alkitab Sabda juga tulisannya. Tadi aku baca gitu, kan banyak tuh Bible jujur sekarang bang. Ya, footnote nggak jujur juga sih. Banyak sih ayat-ayat kroak. Gimana komputer aman? Alhamdulillah nunggulan, nanti paling jam 3 datang. Entap. Mana ini teman-teman Kristen? Ini ada final nih. Ada siapa? Halo, assalamualaikum Bang Bilal. Bang Final. Islam Kristen Bang Final. Cek. Wah, kabur-kaburan nih. Yang bubarkan ibadah itu bukan brutal namanya. Yang perkawasan Triwati menghamili itu bukan brutal namanya. Kalau itu jelas oknum ya. Tapi kalau pemerkosaan di gereja itu di seluruh dunia, bukan oknum. Sarah, coba kamu mainnya agak jauh atau perkental kopi kamu. Jangan tunjukin ke tololan kamu di sini. Ntar kita buka datanya.
Langsung oknum jawabannya. Naiklah, kita bandingin data aja. Islam nggak ada sampai halaman Wikipedia untuk abusive-nya. Kalian ada di setiap negara, kalian ada. Boleh tunjukin datanya Bang Jibril? Boleh. Nih ya, kita tunjukin datanya. Ini karena Sarah ya yang ngangkat topik ini ya. Jadi cuma agama kalian yang bisa bikin halaman Wikipedia untuk ya, ini di semua negara, international extent of abuse. Jadi abuse kalian tuh udah internasional ya, di semua negara. Ini major cases di Amerika, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Honduras, Kanada. Negara mana yang nggak kalian perkaos? Meksiko. Ini anak-anak kecil loh yang kalian hantem. US. Habis itu mana lagi? Argentina, Bolivia, Chile. Waduh, brutal sekali ya. Kamu Sarah ya. Kolombia, di Asia juga, Timur, India, Singapura, di Eropa, Austria, Belgium, Kroasia, French, Germany, terus nih Italy, Norway, terus ini datanya, terus ini Portugal, UK, Northern Ireland, di Oceania, Australia. Ini terus ini. Brutal sekali ya. Dan yang diperkaos laki-laki lagi, anak kecil. Yang berkaos ya itu tulisannya kan, jelas kan tadi. Brutal sekali ya. Di mana Islam seperti itu? Coba. Nggak, yang aku bingung kok bisa ya di gereja tuh kan yang harusnya hidup kudus, tapi mereka tuh kayak sindikat jadinya ya. Iya memang. Iya. Itu udah banyak filmnya, Jul. Udah banyak banget. Mereka sampai bikin film di Hollywood loh soal ini. Itu mungkin jadi kayak tradisi nggak Bang? Misalnya kayak seniornya ngajari junior gitu. Kayak waktu di ospek itu diajarin, kan kalau masalahnya kalau senior kayak SMA kayak gitu sih nggak ada masalah ya, Jul. Ini masalahnya kayak uskup sama anak 6 tahun, 8 tahun yang baru masuk menjadi ini. Jadi kayak kalau senior, kalau senioritas nggak senior ngajari juniornya untuk menjadi seperti itu. Itulah jadi kayak tradisi gitu untuk melakukan pencabulan kepada anak kecil gitu. Iya mungkin karena mereka kan nggak boleh nikah ya. Jadi mungkin iya nggak boleh nikah, tapi kenapa sama bocil gitu kan? Nah, kan tinggal nyewa kayak atau apa gitu. Ini ajarannya si Sarah tadi tuh yang ngomong tuh brutal kali ya Sarah ya. Nggak, fetishnya tuh kok aneh gitu. Ayo dong, bantah dong Sarah, angkat dong. Ya, dan ini organisasi dunia. ya. Ini di seluruh dunia loh. International issue. Sampai Pope-nya aja minta maaf. Pope kalian itu minta maaf karena kelakuan anak-anak buahnya. Kalau zaman sekarang mungkin masih ada tapi bayar gitu, jadi nggak ada yang keberatan. Kalau zaman dulu kan karena belum ada ini ya, belum ada yang gitu-gituan, mau nggak mau bocil-bocil altar itu ya kena. Kenapa nggak sama suster-suster yang sudah berumur aja itu Bang Jibril? Nggak boleh, susternya kan juga suci. Nah kalau susternya birahi, sama-sama birahi. Wah, Allah bisa apa ya? Karena ya anak kecil nggak suci, emang. tapi habis itu nunjuk orang. Habis itu nunjuk orang. Kalau Islam jelas oknum, nggak di setiap negara, nggak di setiap provinsi, kalian di setiap negara.
Di setiap yang agamanya mayoritas itu ada kasus itu. Kan ada filmnya itu yang tadi saya bilang. Udah ada filmnya, banyak filmnya justru. Tapi nanti kalau mereka bilang Assalamualaikum, itu Bang Herman. Katolik, bukan kami, Katolik itu. Lah kalau nggak ada Katolik nggak ada Protestan, botol. Gimana sih? Emang yang megangin kitab lo 16 abad siapa? Katolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ngeri nih kalau Paci udah ngomong ngeri nih. Di hotel-hotel tutup telinga, panas nih. Enggak, ini baru hidup nih. 2 minggu dibantai dia. Sabar-sabar dulu lah. Kau ni aku satu je. Oh, bangsat memang kau ni nyuruh. Baru Dia ke bagus bisa aku dah. sama Pakcik. Baik-baiklah. Enggak, kalau kejadian-kejadian gitu tempat aku ni kan. Ini cerita paman aku ya, cina bapak aku cerita apa kan. Ada asrama putra, asrama putri itu. Tempat aku ni. Jadi asrama putra ni ya paling 100 meteran lah gitu lah. Asrama putri sana. Jadi dulu tu pastor-pastor kan orang bule tu. Dari Belanda, dari Jerman gitu kan. Nah tu kalau dah malam-malam tu jam 9 kan dulu kan tempat kami ni listrik tu hidup tu dari pagi sampai jam 6 je waktu tahun-tahun 70 bawahan lah gitu kan. Itu kata cerita paman gua. Itu pastor-pastor tu pergi-pergi sana dia. Pergi ke tempat tu malam-malam. Nanti subuh dia baru tu kan paman kemarin kan balik dari masjid kan. Pas balik dari masjid maghrib atau isya tu kan. Nanti subuh-subuh tu pastor tu balik dari tempat putri tu. Apa dak kerja kata pamanku kalau ndak gitu-gitu tu. Kalau ndak gitu-gitu, abang tahu lah kan gitu-gitu kan. Ngapain pergi pastor tu malam-malam kan? Main catur mungkin, Paci, main catur. Karena teman kami dulu ya, salah satu yang hidupnya kudus ya. Dia mengaku bahwa dia selalu hidup kudus, yaitu Niken. Niken itu pernah lagi liburan ke Bandung sama pacarnya berdua waktu itu. Jadi satu kamar berdua sama pacarnya, Bang. Loh, gue bilang, kau berdua sama pacarmu? Gue bilang, iya, dia bilang. Terus ngapain? Ya kami nyanyi lagu rohani, dia bilang. Tahlilan, ya kan? Tahlilan bisa juga. Kita positif sinting aja ya kan? Nyanyi lagu rohani mereka berdua, udah tahu. Paci kan gimana sih Paci ini? Malam kan mereka butuh hiburan. Mereka mungkin lagi nyiptain lagu baru gitu kan? Ya mungkin enggak ada kan. Aku kan dapat cerita dari paman aku kan, dari bapak aku yang cerita kan. Mana enggak kita waktu kan itu. Paman kan tentu kita berpikir Zon aja sinting ni kan. Kata siapa Jibril kan berpikir sinting ini kan. Ngapain tu? Udah sama tua-tua sama-sama berbulu semua kan tak pula. Tengok barang tu hidup, barang tu ngangak kan gitu. Oh beda Pastilah. Paci, itu kan itu Paci. Kalau mereka kudus Paci. Habis Oh, itu dulu iya, pernah iya. ada lagi ya. Ingat nggak Gol? Yang siapa dulu ya? Apologet sebelah juga itu, Polikarpus sebelah itu bilangnya gini. Oh kami menjaga kesucian, dia bilang. Bahkan saya nggak pernah mimpi basah dan nggak pernah onani gitu. Jadi Yesus juga bisa. Jadi dia bilang Yesus pasti seperti itu. Karena saya juga bisa, dia bilang. Kami sampai, oh, artinya kau nggak normal kan? Dia bilang. Aduh, luar biasa. Ya bagi coten-coten silakan naik untuk berdiskusi ya. Kita diskusi pakai data, jangan modal bacot, apalagi cuman modal mau menghujat ya. Seperti tadi kita sudah kedatangan murid-murid Edis ya. Tapi luar biasa. Ada tadi Murtadin penghujat, suka aku. Enak kalau lawan Murtadin tuh. Enggak, yang lucu kenapa ya? Kenapa Edis ini bisa berhasil sekarang? Padahal zaman dulu selama 8 tahun gagal terus menghasilkan murid-murid. Sekarang udah mulai banyak tuh orang yang mengklaim sebagai murid Edis dan membawa syubhat-syubhat Edis ya. Apa sih subhat Edis yang belum dijawab? Udah semua dijawab sih. semua, cuman ya ulang-ulang. Jadi The Truth yang lucu Bang Jibril. The Truth ya kan, begitu kita balik ke Bible dia bilang, oh saya bukan Kristen, jadi saya nggak bisa jawab. Dia bilang. Dia kan nanya-nanya, begitu dari jawab, begitu giliran kita tanya dia bilang, oh kalau itu dia lemparkan ke temannya Kristen. Dia tuh dari awal masuk nanya Quran terus. Giliran ku tanya, aku buka Alkitab. Oh, kitab saya bukan Alkitab, kitab saya Al-Quran gitu. Aduh, kabur lah langsung dia. Tanya ininya transmisi Al-Quran, bisa nggak dijawab? Padahal dia dari bayar mahal tuh kan sama coten-coten loh. Ini The Truth nih gimana sih nggak totalitas loh. Lu udah terima berapa banyak duit lo? Dia kafir bukan sih? Murtadin. Apa ya? Oh, murtad. Murtadin dia.
Enggak, gue gini Jul, yang gue nggak paham Jul. Ini gue nggak paham nih. Coba lo terangin ya mbak gue. Lo sebagai mualaf ya. Lo mualaf, lo kan dari nyembah makhluk, abis itu lo upgrade jadi nyembah Tuhan. Oke. Nah, yang murtad ini kan dari nyembah Tuhan jadi nyembah makhluk, jadi downgrade dong. Enggak, dia bilang double dong. Dari nyembah Tuhan jadi nyembah Tuhan plus makhluk. Jadi 2 Tuhannya. 3. Oh, jadi banyak-banyakan Tuhan gitu. Apa gimana? Iya. Paling menang Hindu dong begitu 3 juta dewanya. Ya 3 juta, tapi kan dewanya itu punya spesialis masing-masing, nggak maha segalanya gitu kan. Dewa api doang gitu kan. Yang 2 ini maha segalanya. Enggak, yang maha segalanya satu. Yang satu cuman avatar. Kalau Paul bilang Yesus itu avatar Punya elemen api nggak? Company profile ya atau ini ya? Iya. Profile picture. profile picture sama kayak dulu gini, Paul Jang dulu Anjay. cara jelasin trinitasnya gini dia. Jadi misalnya kita main game tuh bang, kan lu nggak bisa masuk ke dalam dunia game, betul nggak? Tuhan nggak bisa turun ke dunia, jadi dia butuh avatar gitu. Ya udah dia pakai Yesus. Astagfirullah. Jadi hilang dong maha besarnya. Dan definisi maha pencipta, maha itu artinya kekal dan terikat. Dia akan selalu menjadi pencipta. Dia mustahil menjadi ciptaannya. Iya, setuju. Aku pernah bilang gini sama mereka gini bang, lu manusia nggak? Manusia. Lu bisa jadi kuda nggak? Nggak bisa. Tapi kalau lu lagi pameran, lagi acara, lu pakai kostum kuda, lu jadi kuda nggak? Jadi kuda. Tapi lu manusia tuh kuda? Ya manusia. Ya udah sama, aku bilang Tuhan kalau mau jadi manusia bisa nggak? Ya bisa saja kalau Tuhan mau. Tapi kemahakuasaannya ya tetap melekat, nggak bisa lu paksain dia jadi manusia yang digebukin. Berarti nggak maha pengampun juga mesti. Ini ada yang nanya, kami tunggal apa jama? Jama. Dia Nggak mau tahu ke lagi. kami Jenis dalam jama Al-Quran. ada berapa? Naik aja, aku jelasin. Kami dalam Al-Quran itu Royal We. Coba Google. Kamu, aduh, lulus SD aja enggak, Royal We aja nggak tahu. Dia nggak bisa bedain. Kalau jamak itu ada banyak jenis. Ada jamak li takdim, ada jamak yang sifatnya angka. Oke, coba ditanya dulu nih. Aku kalau naikin orang agak lemot soalnya. Bro, sambut dulu teman-teman yang baru join. Cek. Selamat siang tanpa nama dan sedang apa ini? Sedang mengetik dan Bang Izi. Allah itu berarti banyak. Kenapa kok Allah banyak? Enggak, ini yang di atas sedang mengetik. Selamat siang. Sedang mengetik. Oke, kalau nggak mau ngomong turun ini ya.